Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiul Awal merupakan bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW dari elemen tanah yang dicampur dengan air dari surga. Kisah ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Ahwal Al-Mustafa. Ia mengutip salah satu riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar yang menceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan Muhammad SAW, Ia memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kepadanya tanah liat yang menjadi inti bumi, yang memiliki keindahan dan cahaya. Jibril turun bersama beberapa malaikat dari tempat tertinggi di surga. Ia mengambil segenggam tanah dari tempat yang kini menjadi tempat suci kuburan beliau. Tanah itu bersinar dengan warna putih cerah. Kemudian ia mencampur tanah itu dengan air yang paling baik dari air terjun surgawi yang dikenal sebagai tasnim, yang mengalir di sungai-sungai jernih di surga. Ia mengaduk campuran itu sampai tanah menjadi mutiara putih dengan cahaya putih yang gemerlap. Para malaikat membawanya, mengelilingi arsy surgawi, gunung-gunung, dan lautan. Dengan demikian, para malaikat dan seluruh makhluk mengetahui tentang keberadaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan beliau, bahkan sebelum mereka mengetahui tentang Adam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, tanah liat asal Nabi Muhammad SAW berasal dari pusat bumi di Makkah, tepat di tempat Ka'bah berdiri. Oleh karena itu, Muhammad SAW menjadi titik awal penciptaan, dan seluruh makhluk ciptaan adalah pengikut-pengikutnya. Diriwayatkan bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Ia mengilhamkan padanya untuk bertanya, "Ya Tuhan, mengapa Engkau memberi saya nama panggilan, yaitu Abu Muhammad, ayah dari Muhammad?" Allah menjawab, "Wahai Adam, angkatlah kepalamu." Maka Adam mengangkat kepala dan melihat cahaya dari Muhammad SAW terpancar dari kubah arsy. Kemudian Adam bertanya sekali lagi, "Ya Tuhanku, cahaya apakah ini?" Allah menjawab, "Ini adalah cahaya seorang nabi dari keturunanmu. Namanya di surga adalah Ahmad, dan di dunia namanya adalah Muhammad SAW. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu, langit, atau bumi." Abd al-Razak meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, semoga orang tuaku dipersembahkan untukmu, beritahukanlah padaku tentang hal pertama yang Allah ciptakan sebelum yang lainnya." Nabi menjawab, "Wahai Jabir, Allah menciptakan, sebelum segala sesuatu, cahaya dari nabinya dari cahayanya sendiri. Cahaya itu bergerak sesuai dengan kehendak Allah dengan kekuasaannya yang mutlak. Pada saat itu, belum ada lauh, belum ada pena, belum ada surga atau neraka, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari atau bulan, belum ada jin atau manusia. Ketika Allah berkehendak untuk menciptakan makhluknya, Ia membagi cahaya itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, Ia menciptakan pena, dari bagian kedua, Ia menciptakan lauh, dan dari bagian ketiga, Ia menciptakan arasy. Kemudian Ia membagi bagian keempat menjadi 4 bagian lagi. Bagian pertama menjadi para penopang arasy, bagian kedua menjadi yang menopang kakinya, dan dari bagian ketiga Ia menciptakan malaikat-malaikat. Kemudian Ia membagi bagian keempat lagi menjadi 4 bagian. Ia menciptakan langit dari bagian pertama, bumi-bumi dari bagian kedua, surga dan neraka dari bagian ketiga. Kemudian Ia membagi sisanya yang tersisa menjadi 4 bagian. Ia menciptakan cahaya firasat bagi orang-orang beriman dari bagian pertama, cahaya pengetahuan tentang Allah dalam hati mereka dari bagian kedua, dan dari bagian ketiga Ia menciptakan cahaya kebahagiaan dan kegembiraan, yaitu la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Suatu riwayat lain dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu, berasal dari ayahnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari kakeknya Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhahu, dari Nabi SAW yang bersabda, "Aku adalah cahaya yang berada di hadapan Tuhanku, 14.000 tahun sebelum penciptaan Adam." Juga diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Ia menempatkan cahaya itu di bagian belakang Adam, dan cahaya itu bersinar terang dari bagian depannya, menghilangkan seluruh sisa cahayanya. Kemudian Allah menempatkan cahaya itu di arasy kekuasaannya, dan memerintahkan para malaikatnya untuk membawanya di bahu mereka, serta memerintahkan mereka untuk mengangkat Adam mengelilingi langit, memperlihatkan padanya keindahan-keindahan kerajaannya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, penciptaan Adam terjadi pada hari Jumat di waktu sore. Allah kemudian menciptakan Hawa istri bagi Adam, dari satu tulang rusuk kirinya ketika ia dalam keadaan tidur.
Ketika ia bangun dan melihat Hawa, Adam merasa tenang dengan kehadirannya, dan ia mengulurkan tangannya menuju Hawa. Para malaikat berkata, "Berhentilah, Adam." Adam bertanya, "Mengapa? Bukankah Allah menciptakannya untukku?" Mereka menjawab, "Tidak boleh, hingga kau memberikan mahar padanya." Adam bertanya lagi, "Apa maharnya?" Para malaikat menjawab, dengan membaca sholawat atas Muhammad 3 kali. Terdapat pula riwayat bahwa saat Adam alaihi salam keluar dari surga, ia melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di kakinya arasy dan di setiap tempat di surga, di samping nama Allah. Adam bertanya, "Ya Tuhan, siapakah Muhammad?" Allah menjawab, "Dia adalah anakmu, dan jika bukan karena dirinya, aku tidak akan menciptakanmu." Kemudian Adam berkata, "Ya Tuhan, demi anak ini, berikanlah rahmat kepada ayahnya." Allah memanggil, "Wahai Adam, jika engkau ingin bersyafaat melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh penduduk langit dan bumi, kami akan kabulkan permohonan syafaatmu." Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Adam berdosa, ia berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu demi Muhammad agar engkau mengampuniku." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bagaimana engkau tahu tentang Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan mengembuskan ruhmu padaku, aku melihat tertulis di bawah kursimu, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Aku tahu bahwa Tuhanku tidak akan menempatkan nama seseorang di dekat namamu kecuali dia pasti mencintainya." Allah berfirman, "Wahai Adam, engkau telah berbicara dengan benar, dia adalah salah satu dari mereka yang paling kucintai di antara ciptaanku. Dan karena engkau memohon atas namanya, aku mengampunimu. Jika tidak karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Dialah penutup para nabi dari keturunanmu." Dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tuhanmu berfirman, jika aku telah menjadikan Ibrahim sebagai orang yang kucintai dan sebagai sahabat dekat, Khalik, maka aku juga menganggapmu demikian. Tidak pernah aku menciptakan makhluk apapun yang lebih berharga bagiku daripada dirimu. Aku telah menciptakan dunia beserta penduduknya dengan tujuan untuk membiarkan mereka mengenal kehormatanmu dan menyadari nilai keberadaanmu bagiku, dan seandainya bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan dunia ini." Hawa alaihi salam melahirkan 40 anak dari Adam alaihi salam dalam 20 kali kelahiran. Namun, ia melahirkan Set atau Syits alaihi salam secara terpisah sebagai penghargaan bagi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana cahayanya dipindahkan dari Adam ke Syits. Sebelum Adam wafat, ia menitipkan perawatan anak-anaknya kepada Syits, dan sebagai gantinya, Syits mempercayakan kepada anak-anak wasiat dari Adam untuk menjaga cahaya itu hanya dalam wanita yang suci. Wasiat ini berlanjut melalui berabad-abad hingga Allah menitipkan cahaya tersebut kepada Abdul Muthalib dan putranya, Abdullah. Dengan cara ini, Allah menjaga kemurnian garis keturunan tanpa cacat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan zina. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada jejak perbuatan zina jahiliyah yang menyentuh kelahiranku. Aku lahir hanya melalui ikatan pernikahan dalam Islam." Hisham ibn Muhammad al-Kalbi meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "Aku telah menghitung lebih dari 500.000 ibu dalam silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jejak perbuatan zina atau tanda-tanda interaksi orang bodoh di antara mereka." Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berasal dari pernikahan, aku tidak berasal dari perbuatan zina. Dari Adam hingga aku lahir dari ayah dan ibu, tidak ada jejak perbuatan zina orang jahiliyah yang menyentuhku." Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tua moyangku tidak pernah terlibat dalam perbuatan zina. Allah menjaga mengalihkanku dari garis keturunan yang baik ke dalam rahim yang suci dan murni. Ketika ada dua pilihan untuk berpindah, aku memilih yang terbaik di antara keduanya." Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri," surat At-Taubah ayat 128, dan bersabda, "Aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam hal silsilah, hubungan, dan leluhurku. Tidak ada tindakan zina dalam setiap tingkat ayahku hingga Adam." Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril alaihi salam berkata, "Aku telah melintasi bumi dari timur ke barat, namun aku tidak menemukan seorang manusia yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan aku tidak menemukan seorang anak laki-laki dari ayah manapun yang lebih baik daripada anak-anak Hashim, Bani Hashim. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diutus dari generasi terbaik dari keturunan anak-anak Adam, satu demi satu, hingga aku mencapai keadaanku sekarang." Dalam Sahih Muslim, Watsilah ibn Al-Aska meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah memilih Kinana dari keturunan Ismail, dan Quraisy dari Kinana, dan dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan akhirnya Dia memilihku dari Bani Hashim." Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah menciptakan makhluk-makhluk dan meletakkan aku dalam kelompok yang terbaik di antara mereka. Lalu Dia memilih kelompok yang lebih baik dari dua kelompok tersebut, dan kemudian Dia memilih suku, dan menempatkan aku di antara yang terbaik dari keluarga mereka. Karena itu, aku memiliki akhlak terbaik, roh terbaik, dan asal-usul terbaik di antara mereka." Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah memeriksa makhluknya dan memilih Bani Adam, manusia, dari antara mereka. Ia memeriksa Bani Adam dan memilih orang-orang Arab daripada mereka. Ia memeriksa orang-orang Arab dan memilihku dari di antara mereka. Oleh karena itu, aku tetap menjadi pilihan yang terbaik di antara yang terpilih." Perhatikanlah, orang-orang yang mencintai orang-orang Arab, mereka melakukannya karena cintaku, dan karena itu mereka juga mencintai orang-orang Arab. Dan mereka yang membenci orang-orang Arab, mereka melakukannya karena membenciku, dan oleh karena itu mereka membenci orang-orang Arab. Pahamilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ikatan langsung dengan saudara laki-laki atau perempuan siapapun dari orang tua beliau. Beliau adalah satu-satunya anak mereka dan garis keturunan mereka berakhir pada beliau. Dengan demikian, beliau secara eksklusif memegang tanggung jawab atas suatu silsilah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kehendaki menjadi yang tertinggi yang dapat dicapai dalam kenabian, dan yang memegang puncak kehormatan. Jika Anda memeriksa status silsilahnya sallallahu alaihi wasallam dan memahami asal-usulnya yang murni, Anda akan percaya bahwa silsilahnya berasal dari ayah yang terhormat. Beliau adalah Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Arabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abtahi sallallahu alaihi wasallam, Al-Harami sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam, elit dari Bani Hashim, dipilih dari suku-suku paling terhormat di bangsa Arab, memiliki silsilah terbaik, keturunan yang paling mulia, cabang yang paling subur, pilar tertinggi, asal-usul terbaik, akar yang paling kuat, lidah yang fasih, gaya bicara yang halus, derajat kebajikan yang paling tinggi, persahabatan yang paling kuat, keluarga yang paling terhormat dari kedua belah pihak orang tua, dan berasal dari tanah yang paling mulia di sisi Allah. Beliau memiliki banyak nama, yang paling terkenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. Beliau juga adalah putra Abdul Muthalib, nama beliau adalah Syaibat Ulham, putra Hashim bernama Amr, putra Abdemanaf bernama Al-Mughirah, putra Kusai bernama Mujammi, putra Kilab bernama Hakim, putra Murrah, putra Kab, dari suku Quraisy putra Luai, putra Galib, putra Fir bernama Kinana, putra Huzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas, putra Mudar, putra Nizar, putra Ma'at, putra Adnan. Ibn Dihya berkata, para ulama telah sepakat dan kesepakatan para ulama adalah bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan silsilahnya hingga Adnan, dan tidak melampaui itu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan silsilahnya, beliau tidak pernah menyebutkan yang lebih dari Ma'at ibn Adnan, dan beliau akan berhenti di situ, seraya mengatakan, para ahli silsilah telah berdusta. Beliau mengulangi ucapan tersebut 2 atau 3 kali. Ibn Abbas juga berkata, antara Adnan dan Ismail, terdapat 30 leluhur yang tidak diketahui.